Om Swastiastu. Sahabat religi dimanapun berada, selamat berjumpa dalam bacaan podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Kali ini bersama saya Imade dan Nurtirta. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentunya isu-isu terkini terkait dengan fenomena sosial dan juga ditelisik atau disimak dari segi keagamaan. Nah, beberapa hari terakhir mungkin di dunia maya itu sedang trending mengenai judi online. Jadi dari sejak dulu memang judi itu adalah suatu hal yang memang dilarang oleh agama maupun kehidupan sosial di masyarakat. Karena judi itu tentunya dapat melahirkan berbagai hal-hal yang buruk. Nah, seiring perkembangan zaman, dulu judi itu cukup hanya menggunakan dadu, cukup hanya menggunakan semacam kartu. Karena itu pojokan. Ya, namun seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan perkembangan media digital, ternyata judi pun ada ya dalam bentuk daring atau disebut dengan judi online. Nah, oleh sebab itu, judi online ini diresahkan oleh pemerintah sehingga muncul instruksi surat keputusan Presiden nomor 21 tahun 2024 tentang Satgas Pemberantasan Judi Daring atau judi online. Nah, instruksi Presiden ini juga ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama yang menginstruksikan kepada seluruh ASN-nya untuk melakukan sosialisasi mengenai stop atau larangan terhadap judi online itu sendiri. Tentunya sangat menarik sekali apabila judi ini kita kemas dalam bentuk diskusi dalam perspektif agama. Apa sih judi itu? Bagaimana sih Hindu memahami terhadap judi itu? Nah, oleh sebab itu di sisi kanan saya sudah hadir seorang narasumber. Beliau adalah Bapak Iwayan Balik Tambel Utama SAG MPDH. Swastiastu, Pak Wayan. Swastiastu, Pak Din. Bagaimana? Sehat-sehat? Kalau kita lihat dari gerak bibir dan tulisnya ini sudah siap memberikan pengetahuan bagi kita. Oke, Pak Yan, kembali ke topik kita hari ini, yaitu tentang judi, khususnya tentang judi online. Jadi, menurut Pak Yan nih, apa sih sesungguhnya judi itu, Pak Yan? Silakan. Oke, sahabat religi dimanapun berada, semua yang pertama, yang Nabi Wasallam kalau darah gede ini judi. Ya. Mungkin isu menarik sudah diatur Pak Made Wawu, branding fenomena di masyarakat, judi online ini marak. Ya. Bahkan 3 hari yang lalu, salah satu media itu kalau di Lombok Timur, ratusan ibu-ibu menggugat suaminya karena kecanduan judi online. Jadinya kan ngeri sekali. Nah, ini imbas di masyarakat yang sangat menarik kita perbincangkan. Kalau bahasa judi sebenarnya itu memang kalau di Hindu itu istilahnya judi itu juta. Judi itu namanya juta. Judi itu pengertiannya permainan, di mana permainan itu ada taruhan. Ya. Kalau tidak ada taruhannya itu bukan judi. Baik apakah itu taruhannya berupa uang, ataukah barang, ataukah yang lain seperti di Tiasa Mahabharata. Istrinya ditaruhkan, nah kan ada taruhan. Kalau permainan itu ada taruhan, itu namanya judi. Itu walaupun kita adalah taruhan. Tuh. Ada benda maupun materi lainnya dipertaruhkan. Iya, betul. Oke. Oh, berarti itu pengertian daripada judi. Berarti titik poinnya itu adalah judi adalah suatu. Kalau di Bali, judi itu seperti yang sudah kita tahu istilahnya bomotoh. Makanya kalau di masyarakat yang melakukan itu memotoh nih gitu. Ya, artinya kita itu momo itu kan durhaka. Momo itu kan kita itu lobo. Itu momo, pengertian momo. Itu yang kita tohkan. Punya satu, ingin dua, punya dua, ingin tiga, dan lain-lainnya berkembang itu sebenarnya. Ya, oke.
Berarti kalau di Bali itu disebut dengan memotong. Jadi bagaimana masyarakat itu ngetohin momo ya. Momo dalam artian tidak hanya puas dengan sekali kemenangan, tapi ingin menang dua kalinya, dan lebih banyak dan lebih besar lagi kan, dengan tetap melakukan pertaruhan. Ya itu berarti pengertian judi. Oke, lanjut Pak Yan. Mungkin itu tadi pengertian singkat mengenai judi sendiri. Nah kemudian menurut pengetahuan Pak Yan ya, jadi kan sekarang ini sudah ada judi online. Berarti kan sebelumnya sudah ada akar judi yang secara klasik. Mungkin bisa diceritakan Pak Yan, bagaimana sih sesungguhnya perkembangan daripada judi dalam masyarakat ini Pak Yan? Dari dulu sampai sekarang tidak ada judi online. Nah, sebenarnya yang mungkin merasa ini online. Online karena era makin era digital. Andai era digital ini sirop kan iman som. Dados ini kan imbas dari teknologi. Disebut era digital mungkin. Di mana di teknologi ini diciptakan untuk bisa meringankan, membantu manusia. Jadinya manusia menciptakan teknologi. Makanya mungkin judi offline dulu memang zaman dulu nih Pak, itu yang menarik. Zaman judi konvensional kita sudah dikenalkan apakah itu bentuk gaduh itu kocokan atau apa istilahnya dulu yang kalau saya kenal dulu boladir main remi seiring perkembangan zaman yang saya sampaikan tadi ini pun mengalami pergeseran demikian juga judi. Nah tentunya ini sekali lagi yang ring Indo pasti beda imbasnya. Perkembangan judi dari konvensional menuju modern dengan sistem daring atau online saat ini itu, jadi dulu ketika konvensional, ketika judi itu masih klasik itu mungkin masih mengumpulkan orang, dia mengumpulkan benar-benar yang dapat dijadikan sebagai tanda apakah dia menang, apakah dia kalah, berupa dadu, kelasan, cekian, remi, bolatil dan lain sebagainya. Berarti itu ya dari segi konvensional itu ya. Jadi seiring perkembangan zaman peradaban, judi ini pun termasuk dalam ruang maya kan? Jadi tidak usah berkumpul lagi. Lanjut Pak Yan, ini juga menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk diketahui oleh umat khususnya dari sisi perspektif Hindu nih Pak. Jadi kan kalau Hindu sebenarnya apapun bisa dilihat atau digisik dari sisi perspektif Hindu. Nah kemudian, kalau judi ini, apakah judi ini juga ada kira-kira dalam mungkin wilayah cerita Hindu atau bagaimana? Apakah mungkin itu bisa dijelaskan sehingga dapat menjadi inspirasi keagamaan bagi masyarakat pakai judi? Silakan Pak. Sujatine ini yang puding, isloning tidak mau dan ini dan terusnya akeh aneh mau saya ini. Yeneng ring itiaso benten mau kado sabu marwo. Jadi nane nanti wastan perang antara kedua belah pihak Pandawa dan Kurawa bermain judi. Tapi itu kalau dibilangnya main dadu. Imbasnya jadinya apakah itu yang dicurangi atau tidak dicurangi, artinya Pandawa itu kalah. Kekalah ini awal Bapak sampaikan tadi itu tidak hanya uang. Proses ini pertama kan uang dipakai kalau dalam cerita. Kemudian tanah dan punya sampai istrinya. Jadi karena Dewi Bupati dari taruhan. Artinya kalau dalam Hindu, dalam biasa tersebut, memang cikal bakal, kalau tidak ada perjudian itu, pertaruhan itu, tak mungkin Pandawa sama Kurawa ada perang, ya kan? Maka cikal bakal, kalau kita tarik benang darah, jadinya imbas dari judi itu kehancuran, hancur jadinya peperangan ada komplit. Itu kalau dari salah satu biasa
Sabu Baru. Sabu Baru. Itu skop mungkin global. Kalau di Bali ada lagi. Ada cerita lokal ya? Ada lagi. Ini kan, ini sangkut pautnya terjadinya apa namanya Selat Bali deh. Selat Bali. Selat Bali. Oh, ya. Ada sangkut pautnya ke sana karena salah satu yang namanya orang suci kita dengan Sri Mandra, karena kesayangan anak beliau namanya Mani Antara. Kita Mani Antara nih, ya. Anak beliau namanya Mani Antara. Karena beliau sangat menyayangi anaknya, karena saking sayangnya, maka apapun permintaan anaknya itu dikabulkan. Cuman anaknya itu karakternya tidak baik, memiliki sifat demen menjudi yang tadi kisah. Kamu motor Ya, memotor kan. Makanya karena orang suka motor, biar tidak terlalu lama, jadinya dia kalah. Terus kekalahan itu orang tuanya membayarkan. Kalau di ceritanya sampai ke Basukian, ke Gunung Agung, karena Raja Siliwanto ini memiliki teman seekor naga yang tempat tinggal di Gunung Agung. Itu ceritanya. Makanya ini naga ini dimintai bantuan sarang sama apa namanya dengan Siliwanto untuk melunasi utang anaknya yang kalah judi. Mani Antran. Singkat cerita, dan setelah dilunasi utangnya itu, terus, nah ini dia tidak akan merasa kapok ini. Seorang penjudi, makanya di sini kita bisa menilai etikanya. Tidak akan pernah merasa kapok dia. Karena keliling hutang lagi, dia ingin mencari harta lagi untuk melunasi hutangnya, sampai memotong ekor naga Basuki seperti itu. Sehingga kemudian dicarilah anaknya sampai ke sana yang sudah terdiamu, yang sudah dibakar. Kemudian karena mereka bersahabat, dihidupkan kembali dengan perjanjian ekor naga Basuki dikembalikan di Sdemda. Kemudian anaknya dihidupkan, makanya disebutkan Mani Angkaran itu lahir dari Kapul. Karena saling jengkelnya dengan Siliwanto, makanya dia ke Jawa, kebalik ke dulu ini Pulau Bali dan Pulau Jawa ini nyambung, dibuatkan tongkatnya. Makanya lama-kelamaan cuma jadi Selat Bali. Sehingga dia balik, kemudian meninggalkan anaknya di Bali, sehingga Mani Angkaran tidak bisa kembali ke Jawa. Seperti itu. Artinya intinya balik dari satu cita-cita mitologi tadi itu, seorang kita jangan pernah membantu yang namanya judi. Jangan membantu judi. Ya, jangan pernah membantu. Karena kedua, penjudi itu tidak akan merasa pernah puas. Tidak akan pernah merasa puas. Oke, berarti dalam Hindu, dari sisi cerita Hindu itu Pak Yan ya, ada dua, berarti ada dalam Mahabharata, yakni dalam Sabu Baru yang mengisahkan bagaimana perjudian yang dilakukan antara Pandawa dan Kurawa. Kemudian yang kedua ada cerita lokal tentang Mani Angkaran, tentang cerita tentang Selat Bali, yang di dalamnya penuh dengan nilai resiko, itulah kita tidak mengenai perjudian itu sendiri. Oke, berarti dalam Hindu sudah dua cerita ini kita lakukan terkait dengan resiko judi. Nah, bukan saja resiko, ini memberikan bayangan kepada kita bagaimana nanti dampaknya. Langsung nih Pak Yan ya, saya lanjut. Berdasarkan pengetahuan Pak Yan, termasuk tadi terkait dengan cerita-cerita Hindu mengenai judi itu. Nah, kira-kira menurut pandangan Pak Yan, kira-kira apa saja dampak kompleks yang kita bilang terkait dengan perjudian itu sendiri? Nah, ini yang sangat penting kita ketahui, sahabat religi, dampak dari judi itu tentunya. Karena ini tidak dirasakan oleh pelakunya, tapi dirasakan oleh keluarga.
banyak sekali dampaknya. Faktor ekonomi. Seperti Bapak sampaikan tadi, di pengadilan Lombok Timur, kalau nggak salah Lombok Timur itu, 3 hari yang lalu di media, di radio kayaknya Pak yang dengar, itu ratusan ibu-ibu membuka suaminya karena ketagihan judi online. Digugat apa digugat? Digugat cerai. Digugat cerai. Itu di Lombok Timur. Ya. Itu Pak dengar salah satu radio di Bali ada informasi seperti itu. Jadinya dampaknya otomatis faktor ekonomi, konten keluarga, jadinya terabaikan. Yang dimana semestinya harta yang kita miliki kita gunakan untuk kepentingan keluarga, apakah itu kepentingan istri, anak, sekolah, itu misalkan. Tapi kita manfaatkan dengan arahnya dengan yang judi. Nah, ini sangat miris. Sekali lagi, dampak ini yang harus bagaimana kita bisa seminimal mungkin nih dampak ini gitu. Karena memang tidak hanya keluarga, masyarakat ini, apalagi kalau zaman sekarang seperti yang judi itu kalau ada permainan memakai taruhan. Zaman sekarang beberapa mungkin beberapa minggu ada bola ya, Euro ini sebenarnya masuk judi karena ayat di beberapa kan ada taruhan. Oh iya. Nah, apapun alasannya itu, apakah itu hiburan, asalkan itu ada taruhan pasti judi. Makanya dalam media ini, podcast ini, kita ngajak teman-teman semuanya, apapun itu alasannya, ya apakah itu hiburan karena nilainya minim, yang jelas itu masuk judi. Jadi itu tadi. Kemudian dampak-dampak keluarga, sama kalau kita rasakan keluarga itu otomatis tidak ada seorang ibu, kalau dalam berbeda ya, menginginkan anaknya jadi seorang penjudi kali. Itu ada dalam berbeda. Makanya keluarga itu akan menjadi terjadi kehancuran sampai seorang suami yang semestinya sebagai laku tulang umum keluarga, makanya bahasanya di sana itu banyaklah sawahmu itu bahasa dalam berbeda. Tetapi di waktunya digunakan untuk judi, keluarga itu akan menjadi hancur. Banyak sekali dampaknya pada sini ya. Mungkin yang rasa secara umum saja yang disampaikan, terutama di keluarga, belum lagi di masyarakat itu masyarakat mungkin suatu negara, berapa kerugian negara kan besar sekali dampak kesehatan. Jadinya kalau kita melakoni teman ada menyampaikan sampai mau berbohong sana sini, itu kan dampak psikologisnya, kesehatannya juga ini sangat tidak baik. Yang baru. Wah, luar biasa ternyata kalau kita membahas judi ini sangat mendalam juga dan sangat luas juga. Hasil bahasan diskusi kita Pak Ender. Baik, sahabat religi dimanapun berada, jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa judi itu adalah segala permainan dia harus dicatat ya. Segala permainan yang berisi taruhan, baik secara materi maupun dengan benda-benda tertentu kan, untuk utamanya benda-benda harga kan ya. Nah kemudian ternyata judi perkembangannya ini mengikuti peradaban manusia. Jadi dari konvensional yang dulunya tidak ada teknologi, kemudian sekarang ada judi yang bersifat daring atau online yang merupakan wujud dari adaptasi terhadap teknologi. Jadi hadir judi online yang semuanya benar di rumah maya, karena kelihatan begitu banyaknya. Ini lebih berbahaya lagi, dengan risiko bahaya yang sangat besar, bahkan lebih besar dari judi konvensional offline. Itu bahasanya. Dan kemudian judi dalam Hindu. Nah, jadi judi dalam Hindu ternyata itu banyak terinternalis dalam
cerita-cerita keagamaan. Yang pertama ada cerita judi antara Korawa dan Pandawa dalam satu paragraf ya, tentang Bali yang di dalamnya namanya sebagai sang penjudinya. Kemudian luas di mana? Ya. Kemudian dampak terhadap judi ternyata sangat kompleks. Betul. Yang pertama dampak ekonomi yang pertama. Karena ada taruhan berupa benda material, nilai ekonomi tentu ada mungkin ada kemiskinan yang dapat dilahirkan di imbasnya. Kemudian dampak sosial, apalagi tadi Pak Yan sudah mengatakan bahwa akibat judi online ketagihan online ada berapa istri ibu-ibu menggugat cerai suaminya karena judi online, karena judi itu ya, itu dampaknya. Kemudian secara psikologis, karena judi itu belum lagi melahirkan utang kan, itu akan menghasilkan kecemasan sehingga tidak baik bagi kesehatan secara psikologis. Mungkin juga ada dampak-dampak lainnya. Baik, jadi sahabat religi, salah satu hal yang dapat kami ajak di sini, mari jauhi judi, mari jauhi memotoh, mari jauhi membotoh. Kalau bobote tohin itu bagus. Nanti kalau mau tohin, kalau bobote tohin artinya bagaimana kita mempertaruhkan bobot kita, kemampuan kita, apalagi ada kemampuan intelektual, kemampuan ekonomi untuk mengolah darah yang lebih baik, sehingga melahirkan kesejahteraan bersama, itu yang lebih bagus. Karena kalau berani berjudi, resikonya adalah kita tohin bobot, jangan tohin momo. Bobotnya tohin, sambunan momone tohin. Baik, mungkin itu ya pesan-pesan inti dan pesan-pesan singkat terkait dengan judi yang dapat kita sampaikan. Semoga menjadi inspirasi untuk kita dalam menjalani kehidupan sosial untuk menjauhi judi. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri dengan Param Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.